Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kapanpun dan dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Rusadi dengan channel Mengenal Diri. Oke, hari ini kita membahas mengenai Al-Bidayah wan Nihayah, yang artinya yang pertama dan yang terakhir. Oke, gambaran awal penciptaan dunia hingga berakhirnya alam semesta dan kembalinya manusia menuju surga atau neraka. Manusia pertama, Adam, diciptakan pada hari ke-6 atau hari Jumat. Setelah waktu asar, ia tinggal di Jannah, kemudian diturunkan ke bumi pada hari itu pula. Langit dan bumi diciptakan dalam 6 hari. Penjelasan ini merupakan bantahan terhadap paham materialistis dan teori evolusi tentang penciptaan alam semesta. Allah menciptakan seluruh jagat raya beserta isinya hanya dalam 6 hari. Tidak lebih dari itu, meski tentang penafsiran 6 hari para ulama berbeda pendapat. Apakah ia seperti hari-hari di dunia, ataukah sebanding dengan 1000 tahun, ataukah 50.000 tahun. Namun tidak satupun dari mereka yang menyebutkan bahwa langit dan bumi itu muncul sejak beratus juta tahun yang lalu, apalagi sampai 5 miliar tahun yang lalu, sebagaimana yang disebutkan oleh pencetus paham materialis dan teori evolusi. Oke, yang pertama, para ulama berbeda pendapat tentang penciptaan yang pertama berikut ini. Beberapa haul tentang awal penciptaan. A. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah kalam atau pena. Lalu dikatakan kepadanya, tulislah. Ia menjawab, apa yang harus aku tulis? Dia menjawab, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat itu tiba, sesuai dengan hadis riwayat Muslim ke 2044. B. Muhammad bin Ishaq, ia berkata, yang pertama kali diciptakan adalah cahaya dan kegelapan. Kemudian Allah memisahkan keduanya, lalu Allah menjadikan kegelapan sebagai malam yang gelap gulita dan menjadikan siang sebagai cahaya yang bersinar. C. Imam Tabari berkata, sesungguhnya yang diciptakan oleh Allah Rabb kita setelah kalam adalah kursi, kemudian menciptakan arsy, setelah itu menciptakan hawa dan kegelapan, kemudian menciptakan air, lalu meletakkan arsy-nya di atas air. Wallahu a'lam bishawab. Arsy adalah suatu makam di mana Allah beristiwa di atasnya. Luas dan besarnya bila dibanding dengan kursinya seperti sebuah padang pasir bila dibanding dengan sebuah gelang terletak di atas air. Dan jarak antara air tersebut dengan kursi adalah sejauh perjalanan 500 tahun. Ibnu Hafiz bin Utsman menyebutkan dari sebagian salaf bahwa arsy adalah makhluk yang diciptakan dari yakut yang berwarna merah. Jarak antara kedua tepinya adalah sejauh perjalanan 50.000 tahun. Kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah menurut Ibnu Abbas. Luasnya bila dibanding dengan 7 lapis langit seperti sebuah tameng yang di atasnya diletakkan 7 keping mata uang. Lauhul Mahfuz adalah makhluk Allah yang tercipta dari mutiara putih. Lembaran-lembarannya terbuat dari yakut merah, penanya dari cahaya, dan tulisannya adalah cahaya. Di dalamnya setiap hari terdapat 360 kejapan atau lahzat, di mana Allah menciptakan, pemberi rezeki, mematikan, menghidupkan, menghinakan, dan memuliakan, dan Allah berbuat sekehendaknya. Adapun siang malam, para ulama berselisih pendapat tentang siapa diantaranya keduanya yang lebih dulu diciptakan. Ibnu Atsir dalam Al-Kamil merajihkan pendapat yang menyatakan bahwa malam terlebih dahulu diciptakan daripada siang. Al-Kamil fit Tarik, kalam, kursi, arsy, lauhul mahfuz, air, cahaya, kegelapan. Demikianlah tadi tentang itu. Lanjut ke pembahasan nomor 2, langit dan bumi awalnya satu kepal. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Yang ketiga,
bumi pada hari kedua. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Quran Surah Al-Fussilat ayat 9. Bumi beserta isinya hari keempat, dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan yang dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Quran Surah Fussilat ayat 10. Pada hari ketiga dan keempat, Allah melengkapi bumi dengan berbagai isinya berupa gunung, lembah, sungai, laut, tumbuhan, dan binatang. Langit dengan 7 lapis tingkatannya. Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan dalam tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahuinya. Quran Surah Al-Fussilat ayat 11-12. Pada hari Jumat, sempurna sudah seluruh makhluk ciptaan Allah. Dengan demikian Allah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya hanya dalam tempo 6 hari. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, penciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama. Allah menciptakannya dari tanah langsung dengan tangannya sendiri sebagai bentuk kemuliaan atas ciptaannya. Beliau alaihissalam diciptakan Allah pada akhir hari Jumat ba'da asar dan diturunkan di bumi pada hari itu pula disebut hari Jumat, hari berkumpul atau majmu. Karena pada hari itu sempurna sudah seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Seluruh makhluk berupa 7 langit lapis dan seluruh isinya berupa bintang dan planet, bumi, matahari, gunung, lautan, daratan, pepohonan, binatang, malaikat, dan jin, seluruhnya diciptakan hanya dalam 6 hari. Seluruh makhluk ciptaan Allah di alam ini dalam keadaan yang paling sempurna, tidak mengalami proses evolusi sebagaimana yang dituduhkan oleh Charles Darwin dan pengikutnya. Seluruh makhluk muncul secara tiba-tiba dari tiada menjadi ada tanpa melalui proses evolusi. Oke, demikianlah penjelasan tentang Al-Bidayah wa Nihayah mengenai penciptaan langit dan bumi yang diciptakan selama 6 hari. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.